semua, makasih udah nungguin. Tadi sidang hari ini cukup panjang. Kita tadi mulai sekitar jam 11:30 ya. Baru selesai sekarang ini jam berapa? Setengah 12 sekitar, berarti 3 jam ya hampir ya. Agenda pada siang hari ini adalah kita pembuktian dari penggugat. Hari ini kami menghadirkan daftar bukti, lalu bukti-bukti juga untuk menguatkan dalil gugatan kami. Dan kami juga menghadirkan saksi, ada 5 orang saksi. Kalau ditanya tadi saksinya itu siapa aja, tadi teman-teman juga lihat langsung ada Ibu Ala sebagai ibu kandung Tasya sendiri, lalu juga ada manajer atau orang yang melekat, ada juga babysitter yang mengasuh anak dan kebetulan juga melekat lah pada anak, pada klien kami Bu Tasya dan juga Bapak Ahmad. Apa saja sih isinya? Karena sebagaimana kita ketahui bersama, sebetulnya kan sidang perceraian ini adalah sidang tertutup. Sebetulnya banyak hal-hal yang sifatnya ini privat lah ya. Tidak bisa semuanya kami sampaikan. Cuma yang pasti tujuan utama kami dan apa yang tadi disampaikan dalam pembuktian ini adalah kami menguatkan dalil-dalil gugatan kami. Dalil-dalil gugatan kami apa aja, teman-teman juga udah tahu kan kemarin sudah kita sampaikan lah alasan-alasan pengajuan gugatan perceraian ini apa. Jadi ya tadi kurang lebih yang dibahas di dalam adalah terkait itu sih. Jadi memang yang lagi kita upayakan adalah membuktikan apa yang kita dalilkan di gugatan kami. Dan yang utamanya terkait dengan kondisi keadaan di rumah pada saat Tasya dan mantan suami masih bersama. Ya, Ibu Tasya masih tinggal di rumah yang sama dan kami menghadirkan babysitter juga yang mengurus anaknya. Jadi mereka menyampaikan pada intinya kondisi ketika masih pada bersama dan ketika sudah mulai dari awal pernikahan sampai detik gugatan perceraian yang diajukan. Sisanya terkait dengan perusahaan, menyampaikan kondisi keuangan, menyampaikan ada aliran dan lain-lain. Jadi memang sisanya itu semua isi dari gugatan kita upayakan untuk dibuktikan. Karena pada dasarnya barang siapa mendalilkan, maka kami harus membuktikan dalil kami. Jadi tadi 5 orang saksi ya, menurut kami pribadi, kami meyakini bahwa dalil-dalil yang kita sampaikan dalam gugatan itu sudah tercakup semua atas keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang kami ajukan. Dan kebanyakan ya dari kami lihat tadi juga tidak disangkal oleh penasihat hukum dari tergugat. Sehingga nanti untuk agenda selanjutnya adalah pembuktian juga dari pihak tergugat, lalu habis itu kesimpulan, habis itu putusan. Hari ini Tasya nggak hadir, Bang? Nggak hadir. Kenapa mungkin alasannya? Ya kalau dibilang kenapa kan sudah diserahkan kepada kami kuasanya, jadi semua sudah dipercayakan kepada kami, sehingga apapun itu juga teman-teman tahu, apapun yang kami sampaikan di sini, apapun yang kami sampaikan di persidangan itu sudah atas persetujuan dari Ibu Tasya sebagai prinsipal kami. Kami mewakili Tasya, kalau Tasya disuruh berupaya membuktikan gugatan bingung nanti. Artinya Tasya itu tidak wajib untuk datang ya? Oh iya, makanya dia memberikan kuasa kepada kami. Bang, itu kan tadi menghadirkan salah satu kunci mamanya ya. Mamanya itu kan sempat satu rumah, atau masih satu rumah? Bukan sempat satu rumah, dari awal pernikahan satu rumah sampai sekarang. Cuma kan memang sudah bisa rumah, jadi nggak serumah lagi. Gitu. Perlu ditekankan. Jadi kenapa tadi? Sebetulnya gini, saksi dari Bu Ala sendiri ini memang sebagai ibu ya, pastinya kan. Maksudnya yang perlu ditekankan itu Tasya dan Ahmad sudah tidak serumah sekarang. Sudah tidak serumah. Cuma yang kita jelaskan ini perjalanannya. Perjalanan dari awal kan mengetahui langsung dan disampaikan, dan sepenglihatan kami tidak disangkal loh tergugat. Tapi penuh dengan emosi. Enggak lah, kan di sini kan kita juga sudah selesai aja, yang penting cerai selesai. Jadi nggak ada emosi ya, kalaupun ada emosi nanti itu kaitannya dengan ada upaya hukum nggak sih terkait hal-hal yang dituduhkan, yang diduga gitu aja. Artinya apa yang tadi disampaikan sesuai dengan harapan oleh pihak Ibu Tasya. Iya, jadi Ibu Tasya itu hanya menyampaikan kondisi di rumah dari awal pernikahan sampai gugatan ini diajukan. Itu saja, karena Ibu Tasya kamarnya kebetulan bersebelahan, jadi Ibu Tasya mengetahui lah, melihat langsung gitu kondisi-kondisinya. Jadi poinnya apa mungkin Bang di kondisi di rumahnya Bang? Nah, kalau poin-poin apa yang disampaikan
sidang perceraian itu tertutup. Tidak semuanya bisa disampaikan. Cuma kan yang kami sampaikan ini alasan gugatan udah jelas Nah, mungkin dari situ kan teman-teman bisa lihat lah kira-kira keterangannya apa. Karena di sini kami sampaikan bahwa apa yang kami dalilkan dalam gugatan sudah dikuatkan semua oleh saksi-saksi dan bukti-bukti yang kami ajukan hari ini. Betul. Bang, ini kan Tasya selama menikah tinggal bersama ibunya juga ya. Apa itu bentuk ketidakmampuan Ahmad dalam segi finansial? Wah, kalau itu kami nggak mau komen ya masalah kemampuan apa ketidakmampuan ya. Mungkin saja kan ini lebih pribadi ya. Kita juga nggak pernah menanyakan itu. Mungkin saja nyaman bersama orang tuanya bisa saja. Jadi kebiasaan keluarga kita kan nggak tahu. Jadi kita nggak mau komen sampai ke sana. Bukti yang disampaikan selain saksi hari ini apa mungkin bang? Tadi ada bukti-bukti banyak, ada sekitar hampir 10 atau belasan. Bentuknya apa aja bang buktinya? Berkas ya. Ya kami menyampaikan saja kalau misalnya aliran dana, ya kan, itulah kan kami laporan keuangan, kami menunjukkan aja karena kami mendalilkan hal tersebut gitu. Jadi kita berupaya membuktikan gitu aja. Rencana laporan pidana bang? Itu belum. Kami sudah mempersiapkan bukti dan buktinya sudah siap. Tapi apakah nanti kita melakukan upaya hukum pidana atau tidak, itu juga masih dalam pertimbangan. Tapi kalau ditanya bukti udah ada. Ya, buktinya kami sudah siap semua. Tapi apakah nanti akan dilakukan upaya hukum laporan pidana, itu kita lihat nanti. Karena Tasya sendiri kondisinya sekarang selain masih fokus pada perceraian, juga fokus pada pekerjaannya. Karena selama ini kan Tasya yang bekerja. Gitu ya. Berarti ada kemungkinan akan ya bang ya? Akan melaporkan. Atau kalau ditanya ada. Kalau ditanya mah ada. Kalau bicara kemungkinan, kan kami mempersiapkan bukti-buktinya. Berarti kan ada kemungkinan. Jadi ada kemungkinannya. Cuma kalau sekarang apakah sudah kita lakukan? Belum. Masih dalam kita pertimbangkan. Pertimbangannya apa bang? Dari Tasya sendiri mungkin ada pertimbangan apa? Karena Tasya masih fokus terhadap perceraiannya dan fokus pada pekerjaannya. Tasya itu sibuk sekali. Iya. Lagi dalam pernikahannya aja sibuk kerja terus gitu loh. Jadi kondisi mungkin komunikasi sama mantan suami mungkin juga jarang ya, salah satunya ya itu gitu. Tapi ibunya tahu bang dugaan ini? Tahu dong, tahu. Kalau masalah tahu pasti. Apakah ibu mendorong nggak untuk melaporkan? Enggak, kalau itu sih saya rasa ini lebih ke pribadi ya, maksudnya. Iya, kenapa bisa pribadi? tanya ke ibunya. Iya, kenapa pribadi juga Bu Tasya sudah besar, sudah dewasa, sudah punya anak. Jadi untuk keputusan seperti ini saya rasa sih ya kembali kepada Bu Tasya sendiri selaku korban dalam hal ini kan korban, bisa dibilang korban dalam PT sebagai direktur utama juga, baik juga sebagai pribadi. Kan biasanya kan pernah sempat curhat lah mungkin. Tapi nggak mau ngambil kesimpulan, kami melihatnya ya seorang ibu ya mengembalikan semua lah ke anaknya juga sudah besar. Jadi kami lihat dan kami yakini juga ibunya Tasya, Bu Ala ini juga bukan orang yang dalam tanda kutip menyetir anak lah, karena juga anak sudah besar. Artinya menyerahkan sepenuhnya Tasya yang terbaik. Tapi untuk make sure itu bisa tanya langsung. Iya. Cukup. Oke. Agenda selanjutnya bang. Pembuktian dari tergugat. Pembuktian dari tergugat. Minggu depan, Rabu. Minggu depan. Hari Rabu juga ya. 7 hari dari sekarang. Oke. Terima kasih bang.